Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan seperti biasa, kita mentadaburi, mengkaji, meriset ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita belajar rukun puasa ya. Terus hari ini insyaallah kita akan mengkaji apa saja sih yang membatalkan puasa. Masih banyak saudara-saudara kita yang nggak paham tentang yang membatalkan puasa, sehingga dilakukan, ya, dilakukan. Ketika dia melakukan sesuatu yang dia tidak tahu, padahal puasanya batal. Ya. Coba kita survei lah orang, survei di keluarga kita. Dia tahu rukunnya puasa, dia tahu yang membatalkan puasa, dia tahu sunnah puasa, dia tahu wajib puasa. Kira-kira yang membatalkannya terbagi berapa? Mungkin banyak saudara-saudara kita yang masih belum paham ya. Yang membatalkan puasa itu ada dua macam ya. Yang pertama, perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha. Dia batal puasanya, dia wajib mengqadha. Jadi ibadah yang bisa diqadha adalah puasa, gitu. Dia batal puasanya, dia wajib qadha. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha serta kafarat. Apa itu kafarat? Kira-kira apa sih yang menyebabkan dia harus qadha juga harus kafarat? Karena pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, celaka aku. Celaka aku. Celaka aku." Gitu. Maka Rasulullah bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau celaka?" Gitu. Itulah sifat-sifat Rasulullah, sifat yang mulia ya, yang perlu ditanya, yang perlu diikuti, dicontoh ya. Jadi kalau ada orang datang langsung disambut dengan baik. Celaka aku, kata Rasulullah. Apa yang membuat celaka? Aku telah melakukan hubungan dengan istriku pada bulan Ramadan ini, gitu ya kan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bijaksananya dia bertanya, apakah kamu dapat membebaskan seorang budak? Orang itu menjawab, tidak ya Rasulullah.
Tidak ya Rasulullah. Kemudian apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Ini kafaratnya. Kalau orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari, di malam hari enggak, di siang hari. Padahal itu halal. Tapi ketika di bulan Ramadan di siang hari, dia harus bayar kafarat puasa selama 2 bulan berturut-turut. Maka orang itu menjawab, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah kamu dapat bersedekah sebanyak 60 orang? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Dia juga jawab tidak. Kemudian ditanya sama Rasulullah, dan Rasulullah membawa satu arak itu keranjang yang kapasitasnya 60 sa'. 1 sa' itu 3,5 liter. 1 sa' itu zakat fitrah itu satu sa'. 1 arak itu 15 sa' itu keranjang kurma. Wah, banyak nggak kira-kira? Berapa tuh berat itu? Berapa liter tuh kurma itu? Kalau 1 sa'-nya 3,5 liter, 1 arak itu 15 sa'. Berapa? Coba Ndri hitung, Ndri. Berapa liter tuh kurmanya? 45 sekian. Hah? 45 lebih. 4 liter lebih. 45 liter ya? Iya, 45 liter lebih. Hah? Kira-kira banyak nggak itu kurma itu? 1 sa' aja 3,5. 3,5 kali 15. kali 15 45 gitu ya kan? Iya. Kalau 3 doang ya kan? 3,5-nya 2,5. Berarti sekitar 47 lebih. Segitulah ya kan? Banyak. Maka kata Rasulullah, sedekahkan ini kepada orang miskin. Maka orang itu menjawab apa? Adakah orang yang lebih miskin dari saya? Gitu. Padahal di Madinah ini tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Kata Rasulullah dengan bijaksananya, ya sudah, buat keluargamu saja. Ini orang udah miskin keterlaluan itu ya kan? Udah miskin melanggar lagi, keterlaluan. Ya, tapi ada contohnya kayak begitu. Berarti ada juga nanti ada orang yang miskin melanggar. Gitu. Dan dia nggak sanggup bayar kafarat. Gitu. Nah, tugas kita ya sudah membantu mereka. Tugas kita. Karena dulu membebaskan budak, sekarang kan nggak ada bebaskan budak, ya kan? Kemudian yang kedua dia harus berpuasa, harus dirurut itu, ya. Harus dirurut. Kalau dia nggak sanggup juga, dia memberi orang miskin, makan orang miskin 60. Oh, itu banyak juga ya kan? Kalau enggak ya kita kasih, kita bantu dia ya. Ini perkara yang membatalkan puasa dan wajib qada serta kafarat. Yang pertama yang menyebabkan orang itu batal puasanya adalah makan dan minum secara sengaja. Tapi kalau nggak sengaja batal nggak? Enggak. Kan secara sengaja. Kalau nggak sengaja batal nggak? Enggak. Lupa gitu ya kan? Tiba-tiba pagi-pagi dia sarapan nasi uduk. Kalau ada orang pagi-pagi bulan Ramadan sarapan, kita lihat dia lagi sarapan nasi uduk, jangan ditegur dulu. Kasihan, biarin habisin dulu. Udah glek gitu, kenyang gitu, dia minum kenyang. Kita bilangin, hal anta shaim gitu. Kalau bahasa Indonesianya, apakah kamu puasa pada hari ini? Wah, iya puasa. Berarti boleh dilanjutkan puasanya. Dia boleh dilanjutkan ya. Jadi jika orang yang berpuasa makan atau minum karena tidak sengaja, maka ia tidak wajib qada puasa dan tidak wajib membayar kafarat. Dia nggak wajib qada, dia juga nggak wajib bayar kafarat. Kenapa? Karena sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Barang siapa yang lupa dirinya sedang berpuasa
lalu ia makan atau minum, hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum kepadanya. Wih, beruntung, berarti dia sedang diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Gitu. Kamu begitu juga nanti, ya kan? Makanya kalau sudah habis makan dan minum kenyang, ya jam 9 tuh langsung aja tuh ngucapin alhamdulillah. Ditegur sama temennya, kamu puasa? Oh, iya puasa, terusin. Gitu. Apalagi habis sholat dohor, pas lapar-laparnya gitu kan, tiba-tiba makan dia, ya, makan enak banget itu, ya kan, terusin itu. Kemudian dilanjutkan hadisnya oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara fi ramadhana nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarat. Barang siapa yang berbuka pada waktu siang Ramadan dalam keadaan lupa, ia tidak wajib mengganti puasa dan tidak wajib membayar kafarat. Tuh, enak ya. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat yang mulia, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku dari kesalahan lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Begitu juga istri itu, ya, istri mah nggak bayar kafarat, ingat-ingat tuh. Istri diajak bersenggama sama suaminya di siang hari pada bulan Ramadan. Jadi yang bayar kafarat itu suaminya saja, istrinya enggak. Gitu. Dipaksa atau tidak istrinya enggak apa-apa. Itu untungnya jadi istri. Gitu. Untungnya jadi istri. Itu yang pertama tuh, ya, bahwa makan dan minum. Artinya segala sesuatu yang melalui mulut, ya, apa saja. Makan, umpamanya makan, dia makan kelereng gitu, kelereng dimakan gitu, itu juga batal puasanya. Dia makan kelereng, padahal nggak makan nasi, makan kelereng, puasanya batal. Minum juga begitu, nggak mesti minum air putih, minum baygon sekalipun gitu, batal puasanya. Gitu. Kemudian yang kedua, muntah secara sengaja. Kalau muntahnya nggak sengaja juga nggak batal. Tapi kalau muntahnya secara sengaja, dia batal. Jadi jika orang yang berpuasa muntah secara tidak sengaja, maka ia tidak wajib mengganti puasanya dan tidak wajib membayar kafarat. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, ia tidak wajib mengganti puasa. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah ia mengganti puasanya. Kalau muntahnya dengan sengaja, pengen, ya dimuntahin dengan sengaja gitu. Tapi kalau muntahnya nggak sengaja, nggak perlu dia bayar puasanya. Ya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ini enak lagi nih perempuan nih, haid dan nifas. Walaupun pada saat detik-detik terakhir matahari tenggelam, termasuk perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qada. Para ulama telah sepakat, ya, sepakat tuh. Jadi pas mau adzan, dia haid, keluar darah haidnya, itu ya, dia harus ganti. Padahal udah satu hari, gitu. Kasihan juga ya, gitu kasihan. Kalau haidnya pas habis sahur, agak mendingan itu, ya kan? Yang ganti suaminya. Yang enggak dia lah, masa suaminya lagi, kasihan amat sih. Jadi suami kasihan amat, itu mah suami tertekan namanya. Yang keempat, istimna. Apa tuh istimna? Hah? Istimna. Istisna. Istisqo. Taunya istisqo. Istimna nggak tahu ya. Ya. Istimna itu mengeluarkan mani dengan sengaja atau dengan cara mencium istri, ya, mencium istri, ya, mendekapnya, dipeluk istrinya gitu ya, atau dengan bantuan apa aja, dengan bantuan tangan kayak ya, atau
itu batal puasanya. Ya. Jadi sekalipun nggak bersenggama, tapi dia keluar maninya. Meluk istri nafsu itu juga batal. Apanya? Kalau meluk istri terus kita Dia nggak nafsu, keluar mani nggak apa-apa. Oh, Gitu. nafsunya itu yang batal. Sampai keluar mani ya. Jika keluarnya mani disebabkan pikiran yang menggelayut atau pandangan yang menimbulkan gairah syahwat, jadi suka menghayal itu. Ini orang suka menghayal juga. Jangan menghayal, makanya kalau Ramadan ya kan ngaji diperbanyak ya kan, ngaji tadabbur diperbanyak. Ini enggak menghayal gitu ya. Kemudian melihat ya atau memandang yang menimbulkan gairah syahwat, kayak model kita ini nih ya kan, ya, tempatnya itu menggairahkan juga ya kan, setiap hari ya, strategis tempatnya gitu ya, maka tidak membatalkan puasa gitu ya, nggak batal puasanya, tapi jangan disengaja juga ya kan. Ada yang turun dari tangga, ada yang mau naik dari tangga ya dengan tidak berpakaian pada layaknya, kan banyaknya ya. Ini setiap hari kita disuguhi yang kayak begitu ya kan. Makanya ngapal Qur'annya berat ya kan. Ngapal Qur'annya berat ya kan. Gitu. Jangan cerita satu juz ya kan. Satu ayat aja sepekan bahkan sebulan nggak hafal-hafal ya kan. Jadi ini tidak ubahnya seperti mimpi basah pada siang hari. Dia nggak apa-apa ya. Tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa akibat hal tersebut. Begitu juga akibat keluarganya mazi. Mazi itu bukan mani ya, yang lengket di awal itu ya, itu mazi namanya ya. Kemudian yang kelima yang membatalkannya, memasukkan sesuatu yang tidak memiliki sifat memberikan kekuatan atau stamina ke dalam tubuh melalui jalur yang normal gitu. Makan apa segala macam itu nggak boleh itu ya. Atau dia kayak makan garam yang banyak itu, ini menurut kesepakatan ulama juga membatalkan. Kan cuma dices-ces aja gitu ya, supaya dia stamina gitu kuat, nggak boleh juga gitu ya. Terus bagaimana kalau puasa itu dia menduga matahari sudah terbenam, padahal mendung ceritanya. Kalau kita mah enak lah, adzan ada ya, ada jam ada ya. Dulu begitu tuh. Dulu di zaman Rasulullah begitu juga. Mendung, kirain sudah terbenam matahari, maka berbuka dia. Setelah berbuka, matahari nongol lagi. Jadi itu enggak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Ya, itu benar puasanya itu ya gitu ya. Itu juga begitu sama sahur itu ya, sahur nih. Dulu Bilal bin Rabah itu kan kalau subuh adzannya 2 kali ya, adzannya 2 kali. Bilal adzan pertama, Ibnu Maktum adzan kedua. Jadi boleh kita makan kalau Bilal masih adzan, tapi nggak boleh kita makan setelah Ibnu Maktum mengumandangkan adzan. Contoh, kita lagi makan nih, gini, lagi makan, dikunyah, Ibnu Maktum adzan, atau kita ngedengar suara adzan, maka dimuntahkan. Ya, begitu juga lagi enak-enak sama istri gitu, ya, jangan diterusin, dicabut boleh, gitu, diselesaikan, ya, diselesaikan. Itulah cara-cara berpuasa, ya, sehingga kita terhindar dari yang membatalkan puasa. Ini banyak yang dilakukan, yang kayak begini-begini. Orang nggak paham, sehingga puasanya batal. Dia nggak dapat apa-apa. Makanya setelah bulan Syawal dia kembali ke habitatnya, ya, karena tidak menjadikan ketakwaan. Padahal kata Allah dalam Al-Quran itu sudah disebutkan tuh ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ada peningkatan ketika puasanya benar, insya Allah kita nanti di bulan Syawalnya kita ada peningkatan, ya kan?
Heri, ada peningkatan nggak ya? Ada ya kan. Puasanya sekarang udah mulai lancar terus ya gitu. Ngajinya yang tadinya malas udah mulai lancar. Yang tadinya juga nggak 1 juz 1 hari, sekarang sudah mulai satu juz ya kan. Bahkan kalau Palastono udah khatam sama artinya udah berapa kali Pak? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Besok bisa 1 bulan 1 kali bisa menghafalkan artinya juga, ya kan? Gitu. Sehingga itulah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang bersyukur, dan Allah kumpulkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga bersama orang-orang yang bertakwa ya. Dan keluarga kita juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.